Jadi tips cara mempertahankan usaha gitu ya. Yang pertama adalah jadilah solusi bagi permasalahan konsumen. Jadi banyak bisnis yang muncul itu biasanya dari permasalahan yang sehari-hari. Jadi kalau kita bisa bikin solusi dari permasalahan ini, maka kita bisa bikin inovasi yang bisa meningkatkan bisnis kita. Misalnya nih, ternyata selama ini kalau goreng tuh pakai minyak tuh jadinya bikin gemuk loh. Wah, sudah ada nih teknologi pakai air frying gitu ya. Menggoreng tanpa minyak gitu. Contoh solusi gitu ya. Kemudian ikuti perkembangan pasar. Jadi ikuti tren pasar yang diminati oleh para konsumen. Dengan ikut tren, maka secara tidak langsung kita bisa tahu apa minat konsumen. Misalnya, salah satu contoh kegagalan dalam perkembangan tren adalah ketika kita tahu ya produk Nokia. Ketika iOS dan Android semakin berkembang pesat, itu Nokia masih jumawa. Dia mempertahankan platform menggunakan Symbian. Akhirnya apa? Akhirnya si keunggulan dari tadi kan pakainya Android ya. Akhirnya Nokia ini pindah dari Symbian ke Windows Mobile. Namun karena sudah terlambat, akhirnya nih Nokia yang sangat besar itu kehilangan dominasi pasar yang telah dia punya selama mungkin puluhan tahun. Yang ketiga adalah amatilah gerakan pesaing. Dengan tahu kita pesaing itu seperti apa, yang ikut bermain di bisnis kita yang sama, kita tahu bagaimanakah kita membuat strategi atau bagaimanakah pesaing ini membuat strategi untuk bisnisnya agar berkembang. Jadi kadangkala kita itu butuh loh untuk belajar dari para pesaing kita gitu ya. Jadi tidak boleh kita anggap pesaing itu musuh ya. Jadi anggap saja pesaing itu sebagai motivator kita untuk selalu berkembang. Yang keempat adalah fokus perkembangan usaha. Nah, pernah tahu namanya Hartono Elektronik gitu ya. Nah, Hartono itu tetap berkembang pesat padahal pesaingnya itu banyak gitu ya. Jadi Hartono Elektronik itu dia tetap fokus untuk menentukan satu prioritas utama yang menjadi target bisnisnya. Jadi kita harus bisa menentukan prioritas utama yang ingin kita capai ya. Yang terakhir adalah perluas networking. Semakin banyak relasi, semakin banyak rezeki yang akan datang. Semakin banyak relasi, maka semakin tinggi peluang kita untuk melakukan ekspansi bisnis. Jadi, networking bisnis itu berdampak langsung dengan pemasaran sehingga dapat memajukan usaha dengan cepat. Nah, lantas kalau sudah berhasil bertahan nih, gimana sih caranya mengembangkan suatu usaha? Yang pertama adalah gunakanlah strategi yang tepat. Jadi strategi yang tepat itu dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan, kemudian digunakan juga untuk menekan biaya operasional gitu ya. Maka selalu perlu adanya mulai plan A, plan B, dan plan C. Yang kedua adalah hematlah anggaran operasional. Caranya cara ini berfungsi untuk mengurangi biaya operasional harian, mingguan, dan bulanan. Yang ketiga adalah cari informasi harga pasar. Jangan sampai harga jual kita itu selisih harganya itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Jadi nanti pembeli akan lari ke produk yang lebih murah dengan kualitas harga yang sama. Yang keempat, analisa dan pahami
pesaing bisnis kita. Dengan cara ini kita bisa menemukan inovasi yang belum pernah ada. Jadi setiap bisnis itu perlu inovasi. Inovasi itu diperlukan karena konsumen itu pada umumnya cepat bosan dengan produk yang tidak ada perubahannya. Makanya selalu ada bagian R&D atau Research and Development di suatu perusahaan. Yang kelima adalah investasi. Jadi kalau usahanya sudah mulai ramai pembeli, sudah banyak keuntungan nih gitu ya, janganlah lupa untuk melipat gandakan keuntungan dari investasi. Jadi keuntungan tadi tidak kita simpan tapi kita investasikan melalui misalnya investasi emas, deposito, reksadana gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimanakah membuat rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk business plan. Jadi, apa sih sebenarnya business plan itu? Jadi, business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun dari segi eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Dalam bisnis plan ini ya, biasanya ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah konsep bisnis. Itu fokus menjelaskan secara rinci mengenai industri apa yang digeluti, bagaimanakah struktur bisnisnya, produk yang ditawarkan, dan bagaimanakah cara mensukseskan suatu bisnis. Yang kedua, pasar atau market, berfungsi untuk membahas dan menganalisa konsumen potensial, yaitu siapa dan di manakah mereka berada, dan apa sih yang menyebabkan mereka itu mau membeli produk kita. Yang ketiga adalah rencana keuangan, menjelaskan tentang estimasi pendapatan dan analisis dari break-even point-nya. Nah, ada 7 komponen utama yang lebih rinci dari 3 bagian utama yang tadi saya jelaskan. Yang pertama adalah ringkasan. Jadi, tulislah ringkasan dari seluruh informasi mengenai bisnis yang dikembangkan, mencakup konsep bisnis yang akan dibangun, misi perusahaan, produk atau jasanya, persaingan, kemudian ukuran pasarnya, bagaimanakah strategi pemasarannya, dan tim manajemennya. Kemudian yang kedua, deskripsikan bisnisnya. Mulai dari apa? Mungkin kalau bahasa manajemen adalah analisis SWOT. Jadi strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa gitu ya. Kemudian kita harus tahu threat atau ancamannya itu apa. Kemudian strategi pasarnya. Uraikan strateginya digunakan seperti apa gitu ya. Kemudian analisa kompetisi. Jadi analisa ini diperlukan agar kita tidak tertinggal oleh perkembangan dari pesaing. Yang kelima, rencana, desain, dan pengembangan digunakan untuk mempertahankan eksistensi dari suatu usaha dan juga diperlukan untuk bertahan dalam menghadapi pesaing dan juga untuk mengikuti tren pasar ya. Yang keenam adalah rencana, operasi, dan manajemennya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monef, dan pengawasan. Kemudian rencana keuangan diperlukan untuk belanja modal maupun untuk pengelolaan suatu usaha. Jadi agar tidak rugi, maka perusahaan itu perlu mengadakan analisis keuangan sehingga kita bisa tahu nih posisi keuangan perusahaan itu ada di mana. Seperti itu ya. Nah, ini ada perbedaan apa sih
bedanya kita tuh rencana atau sudah masuk ke perencanaan gitu ya. Jadi business plan atau business planning gitu ya. Jadi kalau business plan itu kita bentuk suatu organisasi yang baru. Tapi kalau udah business planning, maka kita mengembangkan suatu produk dari tim yang telah kita bentuk. Jadi kalau yang bisnis plan itu masih sederhana, jadi belum kompleks ya. Tapi kalau sampai ke yang sudah sampai planning, maka sudah harus kompleks dan holistik atau menyeluruh gitu ya. Kemudian struktur pada business plan itu kita fokus ke idenya dulu. Ada nggak sih idenya? Kemudian idenya itu kita pasarkan kemana? Kemudian punya nggak sih sumber modalnya? Oh kalau masih dikit ya berarti kita hanya sendiri dulu lah gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke planning ya, maka nanti untuk strukturnya ini juga harus mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi dari suatu organisasi yang telah kita bentuk. Nah, kalau business plan berarti itu bisa kita sebut sebagai namanya perusahaan startup gitu ya. Jadi jangka pendek bisa 3 sampai 7 tahun. Kalau yang sudah business planning gitu bisa perencanaannya sudah jauh lebih jangka panjang. Biasanya bisa lebih dari 10 tahun gitu. Nah, kalau kita sudah punya usaha nih, hal yang nggak kalah pentingnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi pada suatu usaha. Apa sih sebenarnya pengertian evaluasi usaha? Evaluasi merupakan suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis gitu ya. Nah, hal yang jadi dasar setiap pelaku usaha adalah bahwa ia itu yakin dan merasa percaya diri bahwa mampu untuk maju dan sukses gitu ya. Nah, maka perlu evaluasi. Yang pertama adalah posisi keseluruhan dari usahanya untuk mengetahui seberapa jauh sih pencapaian hasil dari keseluruhan usaha kita. Jadi kita bisa tahu nih berapa sih pendapatannya, modalnya, hutang, rata-rata pengeluaran sebulannya seberapa, dan kira-kira berapa sih laba bersihnya gitu ya. Ada nggak ya penyimpangannya gitu. Yang kedua adalah apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha ya. Jadi posisi keuangan biasanya menjadi patokan utama ketika kita evaluasi kemajuan atau kemunduran usaha. Jadi cara gampangnya ketika kita membandingkan saat awal kita mulai usaha dengan setelahnya, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau setahun berjalan, kita lihat bagaimanakah posisi keuangan kita. Yang ketiga, lakukan langkah perbaikan dan pengembangannya. Jadi, hasil evaluasi usaha yang menunjukkan berapa parameter dipergunakan sebagai bahan yang digunakan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi kalau ada yang salah ya kita sedini mungkin itu bisa mencoba mencari langkah yang tepat untuk perbaikannya. Yang kelima, perbaikilah target selanjutnya. Jadi jika sudah ada pertumbuhan nih atau kenaikan nih, maka strategi selanjutnya adalah kita bagaimana sih cara untuk mengembangkan usaha tersebut. Jadi jangan cepat berpuas diri gitu ya. Nah, kapan sih kita melakukan suatu evaluasi usaha? Yang pertama adalah secara rutin. Bisa bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Yang paling sering biasanya sih triwulan atau tiap 3 bulan sekali, bisa dari pendapatan dan pengeluarannya. Tapi kalau untuk yang keuangan, persaingan usaha, SDM itu biasanya dievaluasi secara tahunan.
Kenapa harus berkala? Karena kalau kita rutin mengevaluasi, maka masalah-masalah yang mungkin timbul akan lebih cepat diatasi dan peluang untuk pengembangan bisa lebih cepat dimanfaatkan. Yang kedua adalah secara insidental. Jadi, evaluasi bisa dilakukan setiap saat apabila terjadi masalah yang dirasakan cukup signifikan pada usaha. Contohnya nih sekarang pandemi, maka otomatis turunlah profitnya. Nah, itu berarti kita harus secara insidental mengevaluasi gitu ya. Jadi evaluasi yang secara insidental itu sebenarnya kurang baik karena masalahnya sudah terjadi nih dan tindakan pencegahan pun sebenarnya sudah tidak bisa dilakukan. Jadi yang terpenting adalah tindakan koreksi. Jadi dengan adanya di evaluasi rutin, maka diharapkan tidak adanya evaluasi insidental atau mungkin evaluasi yang insidental itu bisa kita tekan karena kita sudah mengantisipasi masalah yang muncul ketika kita sudah melakukan evaluasi secara berkala gitu ya. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, yang tidak kalah penting adalah melakukan suatu pengendalian usaha ya. Jadi pengendalian merupakan suatu usaha sistematis untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan dengan rencana dan tindakan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ada 3 cara pengendalian suatu usaha. Yang pertama adalah pengawasan secara langsung. Jadi dilakukan secara sendiri oleh seorang manajer, memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah yang dikerjakan itu sudah benar dan hasilnya sudah sesuai. Yang kedua adalah pengawasan tidak langsung, yaitu dengan jarak jauh, artinya melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan bisa berupa lisan ataupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh bawahannya. Yang ketiga adalah pengawasan berdasarkan pengecualian. Jadi ini dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang kita harapkan. Jadi pengendalian ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh seorang manajer. Nah, untuk melakukan standar pengendalian manajemen bisnis nih, kalau yang sudah bagus bisnisnya, kalau yang mungkin pernah belajar tentang saham gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar kita tahu nih perusahaannya itu sehat atau tidak, biasanya menggunakan test of profitability, test of liquidity, test of solvency, dan market test. Nah, ini kalau bisnisnya udah besar sampai kita sudah masuk ke pasar modal gitu, masuk ke pasar bebas gitu ya, pasar modal yang oleh Bursa Efek Indonesia gitu ya. Maka kalau kita ingin menginvestasi gitu ya, kita harus belajar dari namanya return on our investment atau ROI-nya. Return on total investment-nya seperti apa. Kemudian EPS-nya, cash ratio, current ratio-nya, quick ratio-nya seperti apa. Turnover-nya seperti apa gitu ya. Market test-nya, misalnya harga per lembar sahamnya berapa. Ini sebenarnya itu ini fokus juga kalau kita pingin belajar untuk menabung saham gitu. Jadi kalau tertarik tentang menabung saham nanti bisa WA saya juga sudah mulai belajar tentang bagaimana kita untuk menabung saham gitu ya. Jadi kalau memang kita belum bisa bikin wirausaha yang gede ya kita pertama cari modalnya dulu, kita tanam modal kita itu ke
investasi. Bentuknya bisa menggunakan emas, reksadana, atau menggunakan saham yang seperti saya jelaskan di slide ini. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga sudah ada gambaran kira-kira nanti kalau saya lulus atau mungkin mulai sekarang nih bisa loh saya memulai untuk berwirausaha atau menjadi seorang entrepreneur. Nah, ini pertemuan saya terakhir tentang materi. Nah, untuk tugasnya pada pertemuan hari ini adalah kan tadi saya sudah menjelaskan step by stepnya bagaimanakah untuk memulai suatu usaha ya. Tadi silahkan kalian, tadi ada pertanyaan-pertanyaan tadi kan, bagaimanakah itu kan, ada poin-poin pertanyaan itu tadi. Coba kalian isi dari apa? Dari kemarin yang sudah sekalian ide. Kemarin saya idenya bikin cookies tinggi energi. Nah, silakan sekarang mulai dibikin bagaimana sih untuk membuat usaha tadi gitu ya. Jadi jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada step by stepnya gitu ya. Kalau kurang jelas nanti bisa tanya lewat forum atau bisa tanya ke saya melalui WhatsApp. Sekian untuk materi pada pada pagi hari ini. Sampai jumpa untuk diskusi proposal kewirausahaan setelah UTS. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.